Mahkamah Konstitusi menolak gugatan dua karyawan swasta yang mempersoalkan pajak atas pesangon, pensiun, dan tunjangan hari tua dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam putusan, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena dinilai tidak jelas dan tidak cermat. Hakim menilai ada kekeliruan dan ketidakkonsistenan dalam penyebutan pasal yang diuji. Pemohon beralasan bahwa pesangon dan pensiun bukan penghasilan baru, melainkan hak normatif pekerja setelah bertahun-tahun bekerja. Namun MK menegaskan bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang HPP, pesangon dan uang pensiun tetap termasuk objek pajak penghasilan. Dengan nomor perkara 186-PUU-XXIII-2025. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menindak tegas pengecer dan distributor pupuk yang melanggar harga eceran tertinggi setelah pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%. Sebanyak 190 izin usaha dicabut hasil dari inspeksi langsung di berbagai daerah seperti Lampung, Maluku, dan Sulawesi. Amran juga menyebut masih ada 101 distributor yang dalam penelusuran karena data alamatnya belum jelas. Untuk mendorong pengawasan publik, Amran membuka kanal pengaduan melalui WhatsApp di nomor 0823 111 09690 dan menjamin kerahasiaan pelapor. Ia meminta petani dan masyarakat melaporkan penyimpangan seperti penjualan di atas HET atau pupuk palsu. Amran menegaskan pemerintah akan terus memerangi praktik mafia dan korupsi di sektor pertanian demi melindungi 160 juta petani Indonesia. Kebijakan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran yang menurunkan harga pupuk 20% sebagai langkah efisiensi besar-besaran di sektor pertanian. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap penyebab perbedaan data dana mengendap pemerintah daerah antara Bank Indonesia dan laporan Pemda. Tito menjelaskan ada selisih sebesar 18 triliun rupiah yang disebabkan perbedaan waktu input data serta kesalahan pencatatan oleh Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Kasus paling mencolok terjadi di Kota Banjarbaru, di mana BPD Bank Kalsel menginput dana simpanan provinsi sebesar 5,1 triliun rupiah sebagai milik Pemkot Banjarbaru. Padahal pendapat asli daerahnya hanya 1,6 triliun rupiah. Kesalahan serupa juga terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaut yang tercatat memiliki 2,6 triliun rupiah, namun setelah dicek dana tersebut milik Kabupaten Barito Utara. Tito menegaskan, data dana Pemda diperbankan bersifat dinamis, sehingga perbedaan waktu laporan antara BI dan Kemendagri mempengaruhi nilai total yang tercatat. Pemerintah saat ini terus melakukan penyelesaian data untuk menghindari salah input yang bisa memicu polemik keuangan daerah. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid melaporkan sekitar 31.000 rekening terindikasi terkait judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Data ini dikumpulkan hingga 29 Oktober 2025 dan sudah ditindaklanjuti oleh OJK. Menkom Digi juga menyebut telah menurunkan sekitar 2,4 juta konten terkait judi online. Mutia menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga sebab jika hanya melakukan takedown tanpa pemblokiran rekening, upaya pemberantasan akan seperti menyapu ruang kotor yang akan kotor lagi esoknya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan komitmen untuk menjaga ekosistem keuangan digital yang aman, inklusif, dan berbasis kepercayaan. OJK juga terus menguatkan pengawasan berbasis teknologi melalui subtek, integrasi data lintas sektor, serta kolaborasi dengan otoritas fiskal dan moneter untuk mendorong transformasi digital yang aman dan bertanggung jawab. OpenAI disebut-sebut siap go public dengan perkiraan valuasi mencapai 1 triliun dolar Amerika Serikat atau setara dengan 16.631 triliun rupiah. Nilai itu bisa menjadi salah satu IPO terbesar dalam sejarah. OpenAI dikabarkan akan menyampaikan laporan keuangan kepada regulator sekuritas pada kuartal 2 2026 dengan target penggalangan dana hingga 60 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 997 triliun rupiah.
Direktur Keuangan OpenAI, Sarah Friar, dikabarkan telah memberitahu karyawan bahwa proses IPO diperkirakan berlangsung pada 2027, meski ada kemungkinan dipercepat di akhir 2026. CEO OpenAI, Sam Altman, menilai IPO menjadi jalan paling mungkin untuk memenuhi kebutuhan modal yang sangat besar, terutama untuk pembangunan infrastruktur AI yang semakin meluas. Meskipun demikian, juru bicara OpenAI menegaskan bahwa IPO belum menjadi fokus utama saat ini karena perusahaan sedang membangun bisnis yang berkelanjutan dan berupaya memajukan misi agar manfaat kecerdasan buatan umum dapat dirasakan semua orang.